oleh para pembajak demokrasi untuk kemudian terus berkuasa. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Edisi sebelumnya saya sudah menjanjikan bahwa kita akan membahas berkaitan soal implikasi, gitu ya. Kalau benar adanya terjadi yang namanya penundaan pemilu 2024. Dan kalau memang seperti yang saya sebut tadi, saya sebutkan kemarin gitu ya, bahwa kalau memang kita tidak melakukan konsolidasi yang kuat, maka itu boleh saja terjadi. Apalagi kita tahu betul bahwa ternyata usulan penundaan namanya pemilu, selain dari 3 partai politik yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan, yaitu Golkar, PAN, dan PKB, ternyata itu adalah bagian ikut mendesain dari pemerintah sendiri. Dan ini luar biasa gitu ya. Kita tidak akan membahas lagi berkaitan. Jadi teman-teman yang belum melihat bagaimana proses desain itu bisa membuka di channel sebelumnya gitu ya. Tapi yang kita akan bahas sekali lagi adalah pada implikasi. Ingat bahwa ada satu tahapan yang sebenarnya harus dilalui kalau kemudian terjadi yang namanya itu penundaan pemilu. Yaitu adalah harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Yang juga sebelumnya di channel ini kita sudah bahas. Bahwa prasyarat untuk amandemen itu jelas sekali diatur di Undang-Undang Dasar kita. Bahwa ada prasyarat pengusulnya minimal 1/3 jumlah anggota MPR dari 711 anggota DPR gitu ya, dan yang terdiri dari DPD 136 lalu kemudian 575 dari anggota DPR gitu. Ini yang kita lihat. Nah, itu kita tidak akan bahas lagi karena sebenarnya kita sudah bahas. Ya, sekarang ini adalah sekali lagi kita kembali pada implikasi gitu ya. Implikasi bisa kita lihat pertama adalah kalau itu terjadi. Pertama, satu bisa kita lihat adalah justru yang akan terjadi bisa-bisa kemudian akan terjadi. Jadi bukan sekedar merubah saja, itu artinya adalah pasti akan terjadi keluar namanya perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu amandemen selesai, maka pasti yang terjadi adalah perpanjangan masa jabatan. Kalau kemarin teman-teman menolak yang namanya 3 periode, ini bukan 3 periode, ini berbeda. Ini adalah penambahan masa jabatan. Meskipun sebenarnya ini jauh lebih berbahaya karena kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang lahir di negara kita ini yang berkuasa tanpa melalui proses pemilu ulang. Padahal kita tahu bahwa masa jabatan presiden sebenarnya adalah hanya 5 tahun. Hal yang sama juga terjadi tentu di DPR gitu ya. Dalam hal ini termasuk di MPR. Kita akan mendapatkan wakil rakyat tanpa melalui pemilu. Setidaknya dia akan menjabat selama di mana masa waktu dinyatakan menunda pemilu itu. Karena disebutkan bahwa masa jabatan anggota DPR akan berakhir setelah ada penggantinya. Dan itu adalah penggantinya pada saat pemilu gitu. Itu yang terjadi. Jadi implikasi pertama adalah tentu apa yang pernah kita ributkan selama ini, apa yang kita ributkan selama ini menolak 3 periode, itu akan terjadi dengan namanya perpanjangan masa jabatan. Yang kedua adalah kalau itu terjadi, maka tentu dengan sendirinya akan berimplikasi pada persoalan lainnya. Selalu juga kita digunakan yang namanya adalah oligarki kekuasaan. Di mana adalah seorang pemimpin yang berkuasa akan semakin mencengkram kakinya dan boleh jadi ya moga-moga saja kalau kemudian pemimpinnya baik-baik, tapi kalau ternyata dia menjadi otoritarian itu menjadi problem gitu ya. Dan ketahuilah ini adalah produk yang hasil konstitusi yang bisa diakali gitu ya. Yang ketiga adalah satu, saya ulangi, yang pertama adalah soal akan pasti ada perpanjangan masa jabatan presiden, lalu kemudian yang kedua adalah ada suburnya oligarki, dan yang ketiga adalah matinya kaderisasi pemimpin. Ingat, ini adalah sesuatu yang nyata. Bagaimana kemudian kalau tidak ada tertunda pemilu, maka itu artinya dengan sendirinya hak kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya, untuk memilih siapa presiden ke depan, siapa yang wakilnya ke depan dalam rangka untuk menentukan arah bangsa menuju kesejahteraan, pada saat itu kemudian tidak akan terjadi.
maka calon-calon pemimpin yang lain dengan sendirinya peluang untuk menjadi pemimpin menjadi dengan sendirinya tersumbat karena kemudian tidak ada pemilu. Dalam sebuah negara demokratis, maka proses untuk terjadi pergantian pemimpin adalah hanya dengan melalui pemilu. Ketika pemilu tidak ditiadakan, maka pada saat itu tidak ada pergantian pemimpin. Jadi ini yang akan terjadi gitu ya. Yang kedua yang berikutnya adalah kalau kita lihat yaitu adalah justru berada pada posisi krisis, bisa jadi terjadi krisis ekonomi. Meskipun kalau soal krisis ekonomi ini perdebatan jauh, bisa debatable gitu ya, karena kemudian pada sisi lain justru biasanya krisis ini menjadi alasan untuk mempercepat pemilu. Hanya saja kemudian memang pada saat sisi lain saya menjadi ironi karena ini menjadi alasan 3 partai politik mengusulkan ditunda pemilu karena keuangan kita lagi seret gitu ya. Padahal teman-teman sekalian, saya ingin sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya semangat kemudian kenapa dilakukan pemilu serentak. Ini perlu catatan sekaligus kepada penyelenggara juga, kepada KPU kita gitu ya. Memahami betul makna kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi itu kemudian memutuskan harus dilakukan pemilu di Indonesia itu adalah secara serentak. Karena di dalamnya adalah itu sebenarnya setidaknya memperkuat presidensial. Ada 3 sebenarnya itu ya. Satu adalah memperkuat sistem presidensial kita. Yang kedua adalah itu berkaitan dengan soal peningkatan partisipasi publik dalam pemilu. Nah, itu banyak sebenarnya studi-studi yang terjadi di beberapa negara bagaimana kemudian mengatasi kejenuhan pemilih, kejenuhan masyarakat dalam memilih, maka kemudian dilakukan secara serentak supaya kemudian dalam 1 tahun, dalam 1 kali itu kemudian memilih bisa beberapa jabatan gitu ya. Yang ketiga adalah kenapa serentak, karena itu adalah untuk mendesain efisiensi anggaran. Jadi kalau kemudian ternyata pemilu serentak justru anggarannya meningkat, itu adalah sesuatu yang kecelakaan dalam menghitung angka-angka sebenarnya. Ini yang juga memang saya ketika KPU mengusulkan alokasi anggaran yang cukup tinggi, saya kira ini juga perlu kita sorot gitu ya, untuk kemudian melihat bahwa pakemnya namanya pemilu serentak itu adalah efisiensi anggaran, bukan justru menambah alokasi anggaran. Yang keenam adalah justru yang keenam ini implikasi lain, yaitu adalah berkaitan soal bagaimana terjadi pengkhianatan reformasi. Nyata kita lihat bahwa elit telah melakukan pengkhianatan terhadap semangat reformasi, dan itu menjadikan contoh yang buruk bagi masyarakat kita. Dan implikasi terakhir adalah akibat dari itu maka akan melahirkan frustasi bagi publik terhadap kualitas demokrasi kita sekarang ini. Meskipun dalam titik terakhir ketika masyarakat mengalami frustasi, maka ini akan berbahaya karena bisa memang dikondisikan oleh para pembajak demokrasi untuk kemudian terus berkuasa.